Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Jatuh Cinta dengan Siluman Ular, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Tiba-tiba dari arah semak-semak keluarlah seseorang lelaki yang sudah sangat dikenal Dewi maupun Gilang. "Kang Dadang," ucap Dewi seketika. "Iya, aku." "Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya, Wi. Tak usah kau bersembunyi lagi," ucap Kang Dadang sambil masih tertawa-tawa senang. "Apa maksudmu, Kang? Aku tak mengerti," jawab Dewi lagi pura-pura tak tahu. "Alah, gak usah kau bersembunyi lagi dengan wajah manusiamu itu," jawabnya kini dengan pandangan sinis. "Hei, Gilang, apa kau ingin tahu siapa sebenarnya istrimu ini?" tanya Kang Dadang pada Gilang. "Apa maksud Akang?" tanya Gilang balik. "Baiklah, aku akan menunjukkan siapa sebenarnya istrimu yang sesungguhnya. Dan kita lihat saja. Kita lihat nanti apakah kau masih sudi beristrikan dia," ucapnya sambil menunjuk ke arah Dewi. Dan tiba-tiba Kang Dadang berseru pada anak buahnya, kalian bertiga, tangkap wanita itu, lalu perkosa di hadapan suaminya ini." jawabnya sembari tertawa terbahak-bahak. "Juragan serius nih?" tanya salah satu anak buahnya lagi. "Iya bego, udah cepet," ucap Kang Dadang pada mereka bertiga. "Oke juragan, dengan senang hati," jawab si brewok yang paling tua di antara mereka. Dan secepat kilat mereka menarik Dewi dari mobil dan membawanya turun. "Ayo cantik, kita bersenang-senang dulu yuk," ucapnya. "Bajingan kalian, lepaskan aku sebelum kalian menyesal nanti," ucap Dewi dengan geram. "Menyesal apa sih sayang? Yang ada kami akan ketagihan nanti," ujar si brewok dengan mata liar yang memandang Dewi. "Biadab kalian, lepaskan istriku," seru Gilang marah seketika melihat istrinya ditarik-tarik paksa oleh anak buah Kang Dadang. Kang Dadang, tolong lepasin istriku, Kang. Dia lagi hamil, Kang," ucap Gilang memelas. "Tolong jangan apa-apakan istriku. Berapa yang Kang Dadang minta, nanti aku akan kasih. Asalkan tolong lepaskan kami." "Apa sebenarnya salah kami padamu, Kang?" ucap Gilang masih memelas. "Hah, sombong kau. Kau pikir aku masih butuh duit, ah?" ucapnya dengan bengis. "Aku lebih kaya darimu, bocah tengil. Aku tak butuh uangmu." "Hah, sembarang saja kau," ucapnya dengan geram. "Lalu untuk apa Kang melakukan ini pada kami?" tanya Gilang lagi. "Aku hanya tak ingin melihatmu ikut-ikutan kaya, Gilang. Paham?" jawabnya. "Kau sekarang sudah dipuji-puji orang sekampung gara-gara kau membiayai pembuatan jalan desa itu. Kau terlalu pamer. Aku tak suka itu," ucap Kang Dadang dengan sinis. "Kang, aku bukan mau pamer kekayaan. Hanya saja aku ingin membantu warga kita saja. Lalu di mana salahnya?" tanya Gilang lagi. "Ah sudah, diam kau. Gak usah bacot terus. Ayo, udah kalian kerjakan yang kusuruh tadi," ucap Kang Dadang pada anak buahnya. "Siap bos," jawab mereka bebarengan. Tiba-tiba mereka mengikat tubuh Gilang dan membawanya masuk ke dalam hutan. Begitupun dengan Dewi. Mereka memaksanya masuk ke hutan jauh dari jalan raya. Dan tiba di tengah hutan, mereka memaksa Gilang untuk menyaksikan apa yang akan mereka lakukan pada istrinya.
Mereka mulai mengoyak-ngoyak baju Dewi sambil tertawa-tawa. Aduh, ini mulus banget mulus banget tubuhnya ternyata, ujar salah seorang dari mereka. Lepaskan aku bangsat, kalau tak ingin kalian menyesal nanti, ucap Dewi dengan tatapan mata yang marah. Udah diam aja tuh Neng, nikmati aja lah. Kami akan memperlakukan kamu dengan baik. Tapi kalau kamu berontak, jangan salahkan kami bertindak kasar nanti, ujar si brewok dengan nafsu yang memburu melihat tubuh Dewi bagian atasnya yang sudah terekspos sempurna. Bajingan kalian, aduh, ujar Dewi menerima perlakuan mereka. Dua orang memegangi tangan Dewi kiri dan kanan, sementara yang satu sudah mulai melucuti pakaian Dewi dengan paksa, hingga tubuh putih mulusnya jadi kelihatan semua, membuat para bajingan itu menahan salivanya. Hentikan, sialan kalian, bajingan, kalian lepaskan istriku, seru Gilang menjerit-jerit dalam ikatan yang kuat. Tapi matanya bisa melihat perlakuan mereka pada istrinya itu. Dia pun menangis dan berkata, sayang, maafkan Akang tak bisa membantumu, isaknya perlahan. Kang Dadang hanya duduk memperhatikan dari jarak yang cukup dekat dengan mereka. Ayo apalagi, udah sikat wanita itu, hardiknya pada anak buahnya. Lalu terlihat si brewok mulai menciumi tubuh mulus Dewi. Namun tiba-tiba, aduh, tampak si brewok kesakitan memegang lehernya. Dia berjalan terhuyung-huyung menjauh dari tubuh Dewi. Dan kemudian terdengar lagi pekikan dua orang temannya. Sakit, ucap si Ceking sambil berlari terbirit-birit menjauh dari Dewi dan juga temannya yang satunya juga begitu lari dan menjerit-jerit tak karuan sambil mengelepar-ngelepar di tanah. Gilang terpana. Apa yang terjadi? Batinnya. Lalu dia memandang ke arah istrinya Dewi. Namun di sana dia hanya melihat seekor ular kobra besar sebesar bantal guling dengan kepala yang berdiri tegak siap siaga, dengan lidah yang terjulur keluar masuk seperti ular pada umumnya. Gilang, sekarang kau sudah lihat, itulah sebenarnya istrimu, ucap Kang Dadang sambil menuju ke arah Dewi. Gilang hanya memandang bingung ke arah Kang Dadang dan berganti ke ular itu yang hanya dia mematung. Akang jangan bercanda, tak mungkin istriku seekor ular, ucapnya lagi. Apakah masih tak percaya? Tanyanya. Oke, baiklah, ucapnya lalu dia memanggil seseorang dari dalam mobilnya dengan bersiul. Dan tak lamalah datang seorang dengan memakai baju serba hitam, dengan ikat kepala dengan membawa sebuah suling. Sekarang perlihatkan Ki, ucap Kang Dadang. Lelaki itu mengangguk lalu mulai duduk bersila di tanah sambil mengarahkan sulingnya ke arah ular itu. Dan dia pun memainkannya. Kemudian tampak tubuh sang ular mulai meliuk-liuk mengikuti irama suling. Dan tak lama tubuh ular itu berganti dengan tubuh Dewi istrinya, tapi masih tetap menari meliuk-liuk mengikuti irama suling itu. Terlihat Dewi kecapean dengan tarian itu, namun dia tetap menari dan sesekali tubuhnya berganti menjadi seekor ular lagi. Begitulah seterusnya. Gilang menatap Iba lalu berkata, Sudah, cukup, hentikan, ucapnya tak tega melihat pemandangan itu. Sekarang kamu sudah percaya kan Gilang? Ucapnya dengan senang. Dan ketahuilah Gilang, istrimu ini adalah seekor siluman ular. Kamu bisa kaya karena bantuan darinya. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa memberimu emas dan berlian. Camkan itu, ucap Kang Dadang lagi sambil menatap sinis. Lalu Kang Dadang membuka ikatan Gilang dan berkata lagi, sekarang terserahmu, mau melanjutkan pernikahanmu dengan siluman ular itu atau tidak.
Aku hanya ingin membantumu supaya kau jangan terjebak oleh tipu daya siluman ular itu. Ucapnya lalu beranjak meninggalkan tempat itu bersama sang pawang ular. Sedangkan 3 orang anak buah yang terpatuk ular dibiarkannya saja. Mereka dibiarkan meregang nyawa di hutan itu. Lalu dia pun beranjak pergi, menaiki mobilnya dan berkata dalam hati, "Hah, siapa juga yang mau membantumu, bocah tengil? Aku melakukan ini semua agar meninggalkan istrimu itu dan kembali hidup miskin, dan tak ada lagi yang bakal menyaingi aku." Imbuhnya dalam hati sambil tersenyum senang. Setelah Kang Dadang meninggalkan mereka, lalu Gilang pun mencoba mendekati istrinya dengan merangkak. Karena tubuhnya habis babak belur dipukuli oleh anak buah Kang Dadang, sehingga tenaganya kini terkuras habis. Sementara luka-luka di tubuhnya tak dihiraukannya lagi. Dia tetap merangkak dan mengesot ke arah Dewi yang terbaring dengan lemah, dengan pakaian yang compang-camping karena terkoyak di sana-sini. "Sayang, siapapun dirimu, Akang tak peduli. Akang akan tetap cinta dan sayang padamu," ucapnya dengan sedih. Lalu dia membuka kemejanya dan menutupi tubuh istrinya itu. Lalu dia menggenggam jemari istrinya sambil menangis. Namun tiba-tiba pandangannya jadi gelap dan Gilang pun pingsan di samping Dewi. Mungkin karena kelelahan atau sakit yang dirasakan di tubuhnya hingga membuatnya dia pingsan. Namun tak lama, datanglah seseorang ke arah mereka dan berkata, "Oh alah, nasibmu Duk, kok bisa kayak gini?" ujar orang itu. Lalu dia pun menggendong tubuh Dewi yang lemah, lalu membawanya pergi. Suasana hutan terlihat sangat mencekam. Remang-remang senja mulai datang. Entah berapa lama Gilang pingsan, dan ketika dia terbangun, hari pun sudah menjelang malam. Samar-samar dia melihat ke sana sini, tapi dia tidak menemukan istrinya itu. "Aduh, kepalaku sakit sekali," ucapnya sambil memegangi kepalanya. "Sayang, kamu ada di mana?" Dia mencari-cari keberadaan Dewi, tapi hanya sunyi. Tak ada tanda-tanda kehidupan lain di dekatnya. Hanya yang terdengar suara-suara binatang malam saja. Gilang pun mulai panik. Dia menjerit-jerit memanggil istrinya, namun hanya suaranya yang menggema. "Ya Allah, di manakah istri hamba?" ucapnya sambil mencoba berdiri meskipun masih lemah. Dia berjalan sempoyongan ke arah jalan raya, dan setelah sampai di mobilnya, dia pun mencari senter untuk mencari Dewi kembali. Lalu dia masuk ke hutan lagi dengan langkah yang terseok-seok dan sempoyongan. Dia menyenter setiap sisi hutan, namun dia masih tak menemukan istrinya. Dan tiba-tiba senternya menerangi tubuh seseorang yang ternyata setelah Gilang dekati, itu adalah salah satu dari anak buah Kang Dadang yang mati karena dipatuk ular jelmaan Dewi. Tampak tubuh itu membiru dengan busa yang keluar dari sela-sela bibirnya dan dengan mata yang melotot. Sungguh-sungguh kematian yang sangat tragis. Gilang merinding ngeri setelah dia lelah mencari. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke mobil dan perlahan-lahan menjalankan mobilnya ke arah desa. Dan bertekad besok kalau sudah pagi, dia akan mencoba mencari Dewi lagi di sekitar hutan. Sedangkan Kang Dadang, setelah dari hutan, ternyata dia tak langsung pulang ke desa, namun dia pergi ke kota untuk menginap di sebuah hotel dengan menyewa seorang perempuan malam untuk menemaninya. Ternyata dia sangat cerdik. Dia akan tinggal beberapa hari di kota supaya orang-orang desa tidak mencurigainya jika nanti Gilang melaporkan dirinya ke Pak RT ataupun orang-orang desa. Dia akan mengarang cerita bahwa dia tak terlibat dengan masalah Gilang, apalagi tak ada saksi yang memberatkannya. Setelah Gilang tiba di desa, dia langsung ke rumah Pak RT dan memberitahu bahwa istrinya hilang di hutan waktu mereka dibegal orang. Itulah sifat baik Gilang. Dia tak menceritakan kebusukan Kang Dadang pada warga. Hatinya sungguh mulia. Lagi pula, dia berpikir percuma kalau dia melaporkan tentang Kang Dadang. Pasti warga pada tak percaya
karena tak adanya bukti yang kuat untuk menuduh Kang Dadang. Astagfirullahaladzim, kok bisa begitu Nak Gilang? Ucap Pak RT ikut prihatin oleh nasib Gilang. Entahlah Pak, mungkin kami lagi apa saja, jawabnya. Ya sudah, sekarang Nak Gilang pulang dulu. Besok pagi kita akan datangi lokasinya buat mencari Neng Dewi, ucap Pak RT. Baik Pak, terima kasih, jawab Gilang. Nak Gilang, sebaiknya kamu pergi dulu ke rumah bidan Susi deh untuk berobat, karena luka-lukamu nampaknya parah kalau Bapak lihat, ucap Pak RT lagi. Gilang hanya mengangguk saja. Lalu Gilang pun mendatangi klinik bidan Susi. Dan karena luka-lukanya cukup parah, maka bidan Susi menyarankan agar Gilang beristirahat atau bermalam di situ 1 malam di rumahnya. Sementara suami bidan Susi pergi ke rumah Gilang untuk mengabari keberadaan Gilang kepada ibunya, agar ibunya Gilang tidak cemas. Lalu keesokan harinya, seperti janji Pak RT dan warga, mereka pun berbondong-bondong mencari keberadaan Dewi. Pagi itu mereka ke lokasi yang telah disebutkan Gilang. Namun karena Gilang masih sakit, jadi urusan pencarian Pak RT sendiri yang memimpin. Mereka mengendarai mobil Gilang dan ada juga yang beberapa orang menaiki motor. Sampai di lokasi, mereka membagi menjadi 3 kelompok untuk menyebar mencari Dewi. Namun bukan Dewi yang mereka temukan, tapi 3 orang mayat yang sudah membiru yang mereka temukan. Tapi tak ada satupun warga yang mengenali mayat-mayat itu, karena Kang Dadang tidak mempunyai anak buah yang dari desanya sendiri, tapi semua anak buahnya dari kota atau desa sebelah. Jadi itu juga yang membuatnya aman dalam bertindak. Bagaimana ini Pak RT? Apakah mayat-mayat ini kita kuburkan atau kita laporkan ke polisi? Tanya seorang warga. Ya, sebaiknya kita laporkan ke polisi saja. Saya yakin mereka adalah begal yang mengganggu Gilang dan istrinya, ucap Pak RT dengan mantap. Baiklah, biar saya dan Iwan naik motor yang ke kantor polisi Pak, ucap salah seorang warga yang bernama Samsul. Baiklah Nak, kami semua akan menunggu di sini sambil mencari Nak Dewi, ucap Pak RT lagi. Dan begitulah, hari itu sampai sore mereka berusaha mencari Dewi, tapi tak juga ditemukan. Hingga polisi datang di TKP dengan membawa 3 buah ambulan untuk membawa mayat-mayat itu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah berhari-hari, kejadian itu belum terungkap siapa dalangnya dan juga nasib Dewi yang belum diketahui keberadaannya, membuat Gilang seperti orang stres. Dia sering memanggil-manggil nama Dewi. Dia begitu larut dalam kesedihannya, meskipun ibunya selalu menghibur dengan kata-kata bijak. Namun jiwa Gilang sangat terguncang sekali. Sementara itu, Kang Dadang pun telah pulang ke desa kembali setelah seminggu di kota. Dia mendengar kabar tentang kemalangan Gilang dari tetangganya yang membuat dia pura-pura prihatin dan sok peduli dengan pura-pura. Ia pura-pura mengerahkan beberapa anak buahnya untuk membantu mencari keberadaan Dewi bersama beberapa warga. Semua itu dilakukannya biar warga tidak curiga kepadanya saja. Semoga gadis ular itu tidak kembali lagi kepada Gilang, batinnya dengan tersenyum sinis. Dan semoga saja dia mati dimakan binatang buas di hutan itu. Dia tertawa terbahak-bahak sendiri di kamarnya dengan perasaan senang. Dan malam Jumatnya, Kang Dadang bertemu lagi dengan Nyai Rosmala untuk memadu kasih seperti biasanya. Dan setelah selesai mereka bercinta, lalu Kang Dadang menceritakan semua perbuatannya pada sang Nyai mengenai Gilang dan istrinya. Sang Nyai hanya tersenyum tipis. Tapi kau tak membunuh Dewi kan Dadang? Tanya sang Nyai pada Kang Dadang. Tidak Nyai, aku hanya memisahkan mereka saja, supaya Gilang kembali miskin dan tak menyaingi aku lagi. Ucapnya. Ya sudah, kalau cuma begitu, meski bagaimanapun dia masih adik seperguruanku. Aku tak tega kalau kau harus membunuhnya, ucap Nyai. Tidak, tenang saja Nyai, ucap Kang Dadang tersenyum.
Lalu bagaimana tumbal yang kau janjikan untukku? Tanya Nyai lagi. Ada Nyai, aku sudah menyediakannya untuk tahun ini. Ucapnya. Baiklah, sekarang aku pergi dulu. Ucap Nyai lalu menjadi asap tipis dan menghilang. Dengan semangat Kang Dadang membuka peti uangnya dan tersenyum senang ketika melihat uang yang bertumpuk-tumpuk di dalam peti setiap dia selesai melayani birahi sang Nyai ular. Sementara itu, di rumahnya Gilang, ia terlihat melamun sendiri. Dia mencoba mengingat-ingat pertemuannya dengan Dewi istrinya itu. Kalau tak salah, dia pun pernah melihat Dewi berubah menjadi ular besar dan memakai syal Gilang di lehernya. Pada waktu itu, Gilang mengantarkan Dewi pulang, sehingga Gilang berlari hingga pingsan karena menabrak pohon. Tapi paginya, Dewi bilang Gilang hanya bermimpi tentang penampakan dirinya menjadi ular itu. Ternyata sekarang baru Gilang tahu bahwa dia tak lagi bermimpi waktu itu, tapi sungguh kenyataan. Namun mengapa Dewi berbohong kepadanya? Apakah karena takut Gilang tak mau menikahinya? Sungguh kepala Gilang seakan mau pecah memikirkannya itu. Lalu Gilang mengingat lagi waktu dia mengeluh perlu modal tambahan pada Dewi untuk menambah usahanya. Lalu Dewi memberikan Gilang sekantong emas. Dia bilang itu adalah emas peninggalan neneknya yang sudah lama disimpannya. Lalu waktu mereka awal mau menikah, Dewi juga memberi sebuah berlian padanya untuk modal mereka menikah dan sebagainya. Sekarang Gilang baru sadar bahwa benar Dewi adalah jelmaan seekor ular siluman yang bisa membuat seseorang kaya karena menikah dengannya. Dia masih ingat semua apa yang dikatakan Kang Dadang waktu pertemuannya terakhir dengan Kang Dadang, bahwa Dewi adalah seekor siluman ular yang membuatnya kaya raya karena menikahinya. Tapi sekarang itu semuanya tak penting lagi bagi Gilang. Siapapun Dewi, dia tetap mencintai istrinya itu. Walau apapun yang terjadi, dia tidak peduli. Dia akan tetap mencari Dewi. Tapi yang sekarang jadi persoalan, di manakah Dewi berada? Dan siapa yang telah menyelamatkannya? Sementara itu di tempat lain, Dewi terbaring lemah. Dia merasa tenaganya kini terkuras habis. Dan ketika dia memandang ke sekeliling, dia merasa mengenal tempat itu. Semuanya tak asing baginya. Dia memegangi kepalanya yang sedikit masih sakit. Ibu, Bopo, panggilnya berulang-ulang. Dan kemudian masuklah seorang perempuan setengah tua ke kamarnya. Kamu udah bangun, Tondo? Ucap perempuan itu dengan senang. Ibu, jawab Dewi lalu memeluk tubuh perempuan tua itu sambil menangis terisak-isak. Sudah, Nduk. Kamu sudah aman kok di sini. Ucap ibunya ikut sedih. Sebenarnya apa yang telah terjadi padamu, Nduk? Kenapa kamu bisa kayak gini? Untung bopomu mempunyai insting yang sangat kuat, sehingga dia terasa bila ada sesuatu yang menimpamu. Ucap ibu Dewi lagi. Jadi yang menyelamatkan Dewi adalah Bopo, Bu? Tanya Dewi dengan sendu. Iya, Nduk. Bopomu datang ke tempat itu di saat yang tepat. Melihat kamu terbaring lemas separuh pingsan, lalu Bopo membawamu pulang. Ucap ibunya lagi. Sekarang di mana, Bu, Bopo? Ada yang ingin Dewi tanyakan? Ucap Dewi. Sebentar ya, ibu panggilkan dulu. Ucap ibunya. Namun tiba-tiba Bopo Dewi sudah ada di ambang pintu kamar. Apa yang ingin kamu tanyakan, Dok? Tanya Boponya seketika. Bopo, apakah waktu Bopo menemukan Dewi di sana waktu itu, Bopo ada melihat Kang Gilang kah? Tanya Dewi antusias. Iya, Nduk. Dia ada di sana pingsan sambil menggenggam tanganmu. Ucap Boponya. Dewi langsung menangis terisak-isak.
lalu berkata, "Apakah mungkin Kang Gilang sudah tahu siapa Dewi sebenarnya?" Ucap Dewi sedih dan masih terisak-isak. "Kamu yang sabar ya, Nduk. Inilah saat cinta sejati diuji. Andai Gilang bisa menerimamu apa adanya dan tetap mencintaimu biarpun siapapun dirimu, maka kutukan nenek moyang kita akan musnah dan kamu akan bisa menjadi manusia seutuhnya lagi." Ucap ibunya panjang lebar. Benarkah begitu, Bu?" tanya Dewi dengan antusias senang. "Iya, Nduk. Beda dengan ibu dan Bopo. Karena kami saling mencintai sesama siluman dan menikah, makanya kami tak bisa menjadi manusia lagi. Kami tidak bisa menjadi manusia seutuhnya, hanya sesekali saja jika dibutuhkan. Tapi kamu kan beda. Kamu mencintai manusia dan menikah dengan manusia. Dan bila suamimu benar-benar mencintaimu dengan tulus, maka kamu akan menjadi manusia seutuhnya dan untuk selamanya." Ucap ibunya lagi dengan tersenyum. "Benarkah itu, Bu?" tanya Dewi dengan mata berbinar-binar. Dia sangat senang mendengarkan kabar ini. Dia sangat berharap itu akan terjadi pada dirinya. "Ya Tuhan, tolong kabulkanlah doaku. Jadikanlah hamba cinta sejatinya Kang Gilang, agar hamba bisa menjadi manusia seutuhnya, tidak separuh siluman lagi." Ucapnya sembari memanjatkan doa. "Nah, sekarang kamu yang sabar ya, Nduk. Tunggu saja saatnya suamimu mencarimu ke sini." Ucap boponya Dewi lagi. "Iya, Bopo, Ibu," sahut Dewi dengan tersenyum manis. "Oh iya, Dewi ada kabar gembira untuk Ibu dan Bopo," ucap Dewi dengan antusias. "Kabar apa, Tondo?" ucap mereka bebarengan yang membuat Dewi tertawa melihat kekompakan mereka. "Sebentar lagi Ibu dan Bopo akan mempunyai cucu loh," ucapnya dengan mata yang berbinar-binar senang. "Benarkah? Ya Tuhan, terima kasih," ucap ibunya ikut senang. Dan Boponya pun ikut tersenyum-senyum senang. "Kalau begitu, kamu harus jaga kandunganmu baik-baik ya, Nduk," ucap Boponya. "Iya, Bopo," jawab Dewi sambil tersenyum. "Tapi sebenarnya apa yang telah terjadi padamu dan suamimu hari itu, Nduk? Kamu kan belum cerita sama kami," tanya Boponya lagi. Dewi menarik nafas panjang, lalu mulai menceritakan semua yang telah dialaminya bersama suaminya hari itu. "Kurang ajar ya si Dadang. Mengapa dia bersifat dengki begitu pada kalian? Padahal dia kan sudah kaya raya karena muja si Rosmala," ucap Boponya Dewi dengan geram. Dewi juga gak tahu, Bopo. Hanya dia bilang dia tak suka pada Kang Gilang karena kami telah membantu penduduk desa membangun jalan. Lihat saja, Bopo akan beri dia pelajaran nanti," ucap ayah Dewi marah sekali dengan mata yang berkilat-kilat tajam. Dan begitulah, sekarang Dewi berada di rumah orang tuanya lagi. Dan dia tak perlu cemas dengan keadaannya. Justru dia masih memikirkan keadaan suaminya, apakah selamat atau tidak. Dan dia sangat berharap suaminya akan baik-baik saja, dan suatu hari akan datang menjemputnya di situ. Dia sangat berharap kalau Gilang adalah cinta sejatinya, biar dia bisa menjadi manusia seutuhnya lagi. Hari pun berganti menjadi bulan. Gilang termenung di teras rumahnya sambil minum secangkir kopi. "Istriku sayang, di manakah kau berada? Mengapa sampai saat ini belum ada kabarmu?" ucapnya dengan sedih. "Kamu kenapa, Le?" tanya ibunya. "Gilang memikirkan Dewi, Bu. Di manakah dia sekarang? Gilang sangat khawatir padanya. Apalagi dia sekarang tengah mengandung anak Gilang," ucapnya dengan sedih. "Kamu yang sabar ya. Banyak berdoa pada Gusti Allah, Le. Semoga Allah menunjukkan jalan di mana Dewi berada."
ucap ibunya lagi. Padahal Gilang sudah membayar orang loh Bu, untuk tetap mencari keberadaan Dewi di hutan itu. Tapi sudah hampir 5 bulan. Mengapa Dewi belum juga bisa ditemukan? Ucap Gilang dengan sedih. Kamu kan pernah bilang sama Ibu Le bahwa Dewi itu adalah jelmaan siluman ular. Ya mungkin saja alam kita berbeda dengannya dan tertutup dari pandangan manusia seperti kita, ucap ibunya. Astagfirullah. Iya ya Bu, Ibu benar juga. Mengapa Gilang sampai melupakan itu? Ucap Gilang baru menyadarinya. Ibu, apakah Ibu masih merestui Gilang dan Dewi bersama? Meski Ibu sudah tahu siapa sebenarnya Dewi, Bu, tanya Gilang kepada ibunya. Ibu tetap merestuimu nak, kalau memang kamu benar mencintainya. Ibu ikhlas, yang penting kamu bahagia bersamanya. Lagian selama ini Dewi kan sangat baik, dan dia tidak pernah melukai siapapun. Malah dia sangat dermawan, ucap ibunya lagi. Iya, Ibu benar. Besok Gilang akan mencoba menelusuri hutan seorang diri, Bu. Tolong doain saja agar Gilang selamat di jalan, ucapnya. Dan tolong jangan beritahu siapapun tentang kepergian Gilang dalam mencari Dewi. Nanti Gilang akan menitipkan peternakan pada orang kepercayaan Gilang untuk mengurusnya selama Gilang pergi. Ibu tinggal terima bersih aja ya, ucap Gilang lagi kepada ibunya. Baik Le, kamu aturlah semuanya, ucap ibunya memberi restu. Di keesokan harinya, Gilang mulai mempersiapkan bekalnya untuk merambah hutan seorang diri. Tanpa rasa takut, dia mulai memasuki hutan dan berjalan sambil mengingat-ingat tempat kediaman Dewi dulu. Sementara itu di rumah Kang Dadang, nampak Kang Dadang bersiap-siap mau pergi ke sawahnya pagi itu. Hari ini adalah panen puncak di sawahnya, dan dia akan mengontrol para pekerjanya yang lagi memanen padi di sawahnya. Dia berjalan dengan 2 orang centengnya ke arah sawah. Dia sangat sombong bila ada orang desa yang menegurnya. Dia cuma melirik sini ke arah mereka tanpa membalas sapaan mereka. Bagaimana hasil panen tahun ini, Par? Tanyanya pada Supardi, salah satu centengnya. Baik Juragan, hasilnya sangat memuaskan tahun ini, ucap Supardi. Baguslah. Dengan begitu nanti kita bisa adakan acara orkes dangdut lagi sebagai acara syukuran, ucapnya sambil tertawa-tawa. Sip Juragan, jangan lupa biduan yang buhay-buhay ya, biar kita tambah semangat jogetnya. Ucap si Karsan centeng yang satunya lagi, nyeletuk sambil tertawa-tawa juga. Hah, beres itulah, ucap Kang Dadang ikut-ikutan tertawa senang. Pokoknya aku mau terima bersih, kalian uruslah semuanya, ucapnya lagi. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka duduk di saung yang ada di sawah. Lalu Kang Dadang berkata, kalian berdua pergilah ke sana, awasi para pekerja. Aku mau istirahat di sini dulu, ucapnya. Siap Juragan, ucap mereka serempak. Setelah anak buahnya pergi, Kang Dadang merebahkan tubuhnya di atas tikar pandan di saung itu. Semilir angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk dan tertidur. Namun baru beberapa saat dia tertidur, tiba-tiba aduh, dia pun terjaga dari tidurnya dan menjerit-jerit kesakitan memegangi lehernya. Dengan mata yang melotot menahan sakit, dia berguling-guling menahan sakit yang tak terkira. Singkat cerita, pada malam harinya, dengan ketakutan, Gilang berdoa dalam hatinya agar jangan ada yang mengganggunya malam ini. Bunyi suara burung hantu masih terdengar di atas dahan pohon, dan sementara suara geraman makin jelas terdengar di telinga Gilang. Ini adalah malam yang sangat panjang yang dirasakan oleh Gilang.
Dia merasa kesal. Tak membawa seorang teman pun dalam perjalanan ini, padahal karyawannya banyak yang cowok. Hanya saja dia takut mereka tak bisa menyimpan rahasia. Kalau seandainya mereka tahu siapa sebenarnya istrinya nanti. Itulah yang membuatnya ragu untuk membawa teman. Dan suasana malam itu makin terasa mencekam. Geraman suara seperti seekor harimau masih jelas terdengar lirih. Dan tiba-tiba tenda kecil Gilang pun bergoyang-goyang seperti ada seekor binatang buas yang mengguncangnya. Buru-buru Gilang meraih senter dan sebilah pisau belati yang untung dia bawa untuk dalam perjalanan ini, guna untuk berjaga-jaga seperti keadaan yang tak mengenakan seperti ini. Satu tangannya memegang senter, satu lagi mengunus pisau belati. Ia bersiap-siap andaikan ada serangan yang datang mendadak. Dan benar saja, seketika geraman itu makin menjadi. Dan tiba-tiba tenda itu terkoyak-koyak oleh kuku-kuku tajam seekor harimau yang besar. Suaranya membuat nyali Gilang menciut. Dan seketika harimau itu langsung menerjang ke arah Gilang dan Gilang pun mencoba melawan dengan menusukkan pisaunya ke arah lawan. Tapi sungguh sial, ternyata harimau itu sangat lincah dan bisa menghindari pisau Gilang. Gilang pun bergumul dengan harimau itu. Dia tampaknya sudah pasrah dengan apapun yang terjadi. Dia nekat melawan harimau itu meski tak sebanding. Cakar demi cakaran telah diterimanya di tubuhnya. Gilang beristighfar berulang-ulang kali. Dia menyebut asma Allah berulang kali. Jadi jika dia mati pun, dia berharap akan husnul khotimah. Darah pun merembes dari luka di tubuh Gilang yang telah terkoyak oleh kuku tajam harimau itu. Namun tiba-tiba ada suara siulan nyaring yang membuat harimau itu berhenti menyerang Gilang. Kemudian terdengar suara merdu seorang wanita. "Putih, hentikan!" ucapnya membentak. Dan tiba-tiba harimau putih itu pun menjauh dari tubuh Gilang dan duduk di samping seorang gadis cantik yang kini mengelus-ngelus kepalanya dengan sayang. "Kamu kok nakal sih Putih?" ucap gadis itu pada harimau itu. Dan harimau itu pun menggesek-gesekkan tubuhnya di kaki gadis itu, bak seekor kucing piaraan saja. Lalu gadis itu mendekati Gilang. "Tuan, Tuan tak apa-apakah? Maafkan piaraanku ya Tuan. Dia memang terkadang usil, suka gangguin orang," ucapnya merasa bersalah. Gilang hanya menggeleng lemah karena lelah habis melawan makhluk itu. Dan juga pendarahan di tubuh Gilang cukup banyak. Dan tiba-tiba pandangannya pun mulai gelap. Dan dia pun tak sadarkan diri. "Ih, ini semua gara-gara kamu Putih," hardik gadis itu pada harimau piaraannya itu. "Sekarang, ayo kita obati orang ini. Sini kamu," ucapnya menyuruh harimaunya mendekat. Lalu kemudian dia memampas tubuh Gilang ke atas punggung harimau itu dan membawanya berlalu dari tempat itu. Di sisi lain, sementara itu di kediaman Dewi, entah kenapa hatinya selalu teringat akan suaminya Gilang. "Kenapa ya? Perasaanku kok gak enak gini?" batinnya. "Kamu kenapa sih, Nduk? Kok gelisah begitu?" tanya ibunya. "Entahlah, Bu. Dewi merasa kok ada sesuatu yang terjadi pada Kang Gilang. Dewi cemas, Bu," ucapnya. "Ah, itu mungkin cuma perasaanmu saja, Nduk. Tadi bapakmu cerita sama ibu, katanya suamimu sekarang sedang menuju ke sini mencarimu." "Hah? Benarkah, Bu?" ucap Dewi kesenangan. "Iya, dan Bopo juga sudah menunjukkan jalan pada suamimu arah ke rumah kita melalui mimpinya," ucap ibunya lagi tersenyum. "Ah, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan dia cepat sampai ke sini ya, Bu," ucap Dewi dengan antusias sekali. "Ya sudah nih. Hari sudah menjelang siang. Kamu masak Gi buat suamimu. Jadi nanti kalau dia sudah sampai, kan kamu bisa jamu dia makan. Kan kasihan Duk, dia datang dari jauh
khusus mau jemput kamu loh, ucap ibunya lagi. Iya bu, kalau gitu Dewi masak dulu ya, kesukaan Kang Gilang, ucapnya sambil tersenyum senang. Iya, pergi sana ke dapur, jawab ibunya. Ya, hati orang tua mana yang tak berbahagia bila melihat anaknya bahagia juga. Hari itu Dewi disibukkan dengan memasak makanan favorit suaminya, dan dia sangat yakin sebentar lagi suaminya pasti sudah sampai ke rumah mereka. Sambil mengelus-ngelus perutnya yang sudah mulai membuncit, dia berkata, sayang, anak ibu yang manis, sekarang ayahmu dalam perjalanan untuk menjemput kita. Ibu bahagia sekali nak. Ternyata ayahmu benar-benar menyayangi kita berdua, ucap Dewi tersenyum simpul, membayangkan wajah suaminya yang tampan, yang selalu dirindukannya siang dan malam. Hari pun terasa lambat berjalan. Dewi sudah mulai gelisah. Makanan yang dibuatnya sudah dingin karena hari beranjak petang. Tetapi mengapa suaminya belum muncul juga? Kecemasan yang dirasakan Dewi tadi pagi kini mulai datang lagi di hatinya. Ibu, kenapa ya Kang Gilang belum sampai juga? Tanyanya dengan cemas. Sabar Tondo, kan perjalanan ke sini sangat jauh. Ya mungkin saja dia tersesat, ucap ibunya Dewi, malah membuat Dewi tambah cemas. Ibu ini gimana sih? Jangan buat Dewi tambah cemas lah bu, ucapnya lagi. Bopo kemana ya bu? Kok belum pulang juga? Udah sore gini, tanya Dewi. Paling bentar lagi bopomu pulang dok, ucap ibunya lagi. Dan tak lama boponya Dewi pun pulang. Lalu Dewi menjejali boponya dengan macam-macam pertanyaan. Boponya hanya tersenyum saja dan berkata, sabar ya nduk, kalau jodoh kalian pasti nggak kemana, ucap ayahnya dengan bijak. Namun sampai beberapa hari Dewi menanti, namun Gilang tak kunjung datang juga. Dewi mulai cemas dan menangis seperti anak kecil di hadapan orang tuanya. Ya sudah, udah, biar bopo terawang dulu ya. Di mana keberadaan suamimu, ucap boponya Dewi menenangkan. Dan setelah menerawang, boponya pun berkata, aneh. Ini kok benar-benar aneh. Kenapa keberadaan Gilang seolah-olah ditutupi kabut tipis yang tak bisa aku tembus, ucap boponya Dewi sambil geleng-geleng kepala. Gimana ini bopo? Dewi menangis semakin menjadi-jadi. Terus sebenarnya Kang Gilang sedang berada di mana sih? Ucapnya sambil terus menangis sesenggukan. Bopo nggak tahu ndok, ucap ayahnya yang ikut bingung. Bopo, tolonglah cariin Kang Gilang. Dewi takut terjadi apa-apa. Soalnya alam kita kan berbeda dengannya bopo. Siapa tahu dia tersesat seperti kata ibu, ucap Dewi masih sambil menangis sesenggukan. Iya ya nduk, nanti bopo dan teman-teman bopo akan mencoba mencarinya ya. Kamu yang tenang ya nduk, jaga kesehatanmu, jaga kesehatan anakmu. Itu yang masih ada di dalam perut, tolong dijaga. Kalau kamu terus begini, terus nanti anakmu yang ada di dalam sana pun ikutan sedih loh, ucap boponya menenangkan Dewi. Dewi pun akhirnya mengangguk patuh. Dan begitulah bopo Dewi mengerahkan teman-teman ularnya untuk mencari Gilang. Namun sampai hari kelima, Gilang pun belum ditemukan juga. Di sisi lain, di sebuah perkampungan yang sejuk, di dalam rumah yang sederhana terbaringlah seorang lelaki tampan yang semua tubuhnya dibalut oleh perban. Iya, lelaki itu adalah Gilang. Ternyata gadis cantik itu membawa Gilang ke kampungnya. Tiba-tiba Gilang pun menggeliat. Dia terbangun dari pingsannya yang lama. Aduh, kenapa tubuhku terasa sakit semua ini? Batinnya. Lalu
Dia pun mulai membuka matanya dan memandang ke sekeliling ruangan itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.